Saya Metia Kartikasari. Working capital atau modal kerja yang efisien sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen atas modal kerja yang meliputi manajemen atas hutang, piutang, dan persediaan harus dilakukan seefektif mungkin. Hal ini karena tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengatur setiap aset jangka pendek dan hutang jangka pendek untuk memperoleh keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang dapat menghasilkan peningkatan nilai bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi biaya pendanaan atau meningkatkan uang untuk dapat melakukan ekspansi dengan cara mengurangi jumlah uang yang tertahan di modal kerja. Maka karena itu, manajemen modal kerja merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dan menguras waktu. Net working capital atau nilai bersih modal adalah hasil selisih dari aset jangka pendek dengan hutang jangka pendek. Konversi aset jangka pendek dari persediaan ke piutang, lalu ke kas, menghasilkan uang kas yang dapat digunakan untuk membayar hutang jangka pendek. Ketika aset jangka pendek melebihi hutang jangka pendek, perusahaan memiliki positif net working capital. Demikian pula sebaliknya, ketika aset jangka pendek lebih sedikit dari hutang jangka pendek, perusahaan memiliki negatif net working capital. Manajemen atas modal kerja yang meliputi manajemen atas hutang, piutang, dan persediaan harus dilakukan seefektif mungkin. Ketika aset jangka pendek melebihi hutang jangka pendek, perusahaan memiliki positif net working capital. Ketika aset jangka pendek lebih sedikit dari hutang jangka pendek, perusahaan memiliki negatif net working capital. Hal yang harus dipahami untuk mengatur working capital adalah siklus konversi arus kas atau Cash Conversion Cycle yang biasa disebut dengan CCC. Cash Conversion Cycle mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk merubah kas yang diinvestasikan di kegiatan operasinya menjadi kas yang dihasilkan atas kegiatan operasi tersebut. Ini adalah contoh timeline dari IBM. IBM memiliki operating cycle atau siklus operasi selama 62,3 hari dari sejak membeli bahan baku hingga menerima pembayaran piutang dari konsumennya. Di dalam operating cycle tersebut, terdapat 17,5 hari umur persediaan dan 44,8 hari rata-rata penagihan piutang. Di dalam operating cycle tersebut juga terdapat 51,2 hari rata-rata perusahaan harus membayar hutangnya ke supplier. Di sini terlihat bahwa ada 11,1 hari di mana ada selisih dari ketika hutang dibayar dan piutang diterima. Inilah yang disebut dengan cash conversion cycle. Tugas manajemen adalah mengatur cash conversion cycle ini agar berjarak semakin sebentar. Untuk mendanai hari di mana cash conversion cycle ini muncul, perusahaan dapat melakukan pendanaan. Pendanaan perusahaan ada dua macam, yaitu pendanaan permanen dan pendanaan musiman. Apabila perusahaan memiliki tingkat penjualan yang konstan, maka investasi di kegiatan operasinya akan konstan. Dengan demikian, perusahaan akan membutuhkan pendanaan permanen saja. Apabila perusahaan memiliki siklus tertentu, maka investasi di kegiatan operasinya akan bervariasi seiring waktu. Hal ini akan menyebabkan perusahaan membutuhkan pendanaan musiman di luar pendanaan permanennya. Terdapat dua strategi untuk hal ini, strategi pendanaan yang agresif dan konservatif. Strategi pendanaan agresif dilakukan dengan mendanai kebutuhan musiman dengan hutang jangka pendek dan kebutuhan permanen dengan hutang jangka panjang. Sedangkan strategi konservatif dilakukan dengan mendanai kebutuhan musiman dan permanen dengan hutang jangka panjang. Ada beberapa cara untuk mengurangi waktu dari cash conversion cycle, yaitu 1. Mempercepat perputaran inventory. 2. Menagih piutang secepat mungkin dengan tidak meningkatkan kemungkinan kehilangan pelanggan. 3. Mengurangi waktu administrasi surat, proses dan lainnya yang berkaitan dengan penagihan piutang, tetapi menambahkan waktu tersebut dalam kaitannya dengan pembayaran ke supplier. Membayar hutang selama mungkin tanpa membahayakan kredit rating dari perusahaan dan hubungan baik dengan supplier. Sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga tingkat net working capital seefektif dan seefisien mungkin. Untuk melakukan itu, perusahaan harus memiliki keseimbangan antara keuntungan yang tinggi dan risiko yang tinggi, ataupun keuntungan yang rendah dan risiko yang rendah, yang disebabkan dari rendahnya aset jangka pendek
dan tingginya hutang jangka pendek. Sekian dan terima kasih.